Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Pada ibu-ibu Korps Mubalighot Aisyah Kota Malang yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengkaji hadis tentang keutamaan salat atau khusyuknya dalam salat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan kita sampai yaumul qiyamah. Pengertian tentang sholat. Sholat secara etimologi berasal dari kata shola yusolli sholatan, yang artinya adalah doa atau rahmat. Makna tersebut menjadi tepat dikarenakan hampir seluruh bacaan yang dilafadzkan dalam sholat, mulai dari awal hingga akhir, bernilai doa ataupun permohonan. Maka tidak terlalu salah bila kemudian dikatakan sholat adalah mekanisme atau prosedur berdoa seorang hamba kepada Tuhannya yang bersifat moral, yang bersifat formal. Adapun menurut istilah syara, sholat adalah sekumpulan ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, atau tindakan khusus seorang muslim dalam rangka memuliakan Allah, yang berisi kata-kata atau bacaan-bacaan dan perbuatan-perbuatan atau gerakan-gerakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Dari definisi istilah di atas, para ulama fikih atau hukum Islam tidak memasukkan khusyuk dalam bahasan rukun atau syarat sah sholat, karena mereka menyadari bahwa khusyuk lebih banyak berkaitan dengan pekerjaan hati atau kalbu, sedang mereka pada dasarnya hanya mengarahkan pandangan pada sisi lahiriah manusia. Mereka berkata, nahnu nahkumu bizuhuril wallahi yatawalla bisarair, yang artinya kami hanya menetapkan hukum berdasar yang tampak dan Allah Subhanahu wa taala menangani yang batin. Jika ditelaah secara mendalam, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perkara sholat tentu tidak cukup dilakukan hanya dengan perbuatan zahir, tetapi hendaknya juga melibatkan dimensi batin manusia, yaitu hati. Karena hati merupakan sumber dari segala pertimbangan amal perbuatan manusia. Keadaan amal perbuatan manusia yang terpuji maupun yang tercela tergantung bagaimana hati menggerakkan tubuh tersebut. Sebagaimana bunyi hadis yang artinya, sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka tubuh seluruhnya akan baik. Sebaliknya, bila daging itu rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah sesungguhnya dia adalah hati. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, seandainya sholat hanya sekedar ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, sebagaimana definisi fikih, niscaya Allah tidak mengatakan
bahwa sesungguhnya dia berat kecuali oleh mereka yang khusyuk. Oleh karena itu, sebagian besar ulama memaknai sholat yang sebenarnya tidak cukup hanya pada aspek bacaan dan gerakan yang benar, tetapi bagaimana kesadaran akalnya dan keikhlasan hatinya terlibat. Jika akalnya lalai dan hatinya tidak khusyuk ketika sholat, maka sholat zahir orang tersebut tidak memberi bekas. Di dalam firman Allah, Surat Al-Mu'minun ayat 1-2, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ayat ini bisa dipahami bahwa sholat yang khusyuk yang dapat memberikan keberuntungan bagi orang mukmin, sholat yang khusyuk yang dapat memberi efek positif pada kesehatan jasmani maupun kedamaian rohani pelakunya. Analoginya, sholat menjadi tidak sah bila dilakukan dengan tidak menghadapkan tubuh ke arah kiblat. Begitupun dengan hati. Salat pun tidak akan membawa keutamaan jika pikiran tidak fokus dan hati tidak khusyuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar bila kemudian banyak umat Islam melaksanakan sholat, namun sholat tersebut tidak bisa menjadi benteng baginya untuk melakukan keutamaan-keutamaan sebagai hamba yang beriman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan pemaknaan sholat secara luas sebagai ibadah hati, maka dapat disimpulkan bahwa idealnya seorang muslim selain harus memelihara ibadah zahirnya, juga memelihara ibadah hatinya, sehingga ia selalu sadar dan hatinya meyakini bahwa ia selalu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diawasi di saat dan dimanapun ia berada, atau dalam istilah syariatnya disebut muraqabah. Sedangkan keutamaan sholat, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jika kita menelusuri kitab suci yang diturunkan Allah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan menemukan bahwa agama Islam memberikan perhatian yang begitu besar terhadap masalah sholat. Dalam rukun Islam, sholat adalah rukun kedua setelah syahadat. Hal ini mengandung makna bahwa setelah seseorang yakin akan kebenaran Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan Muhammad adalah utusannya, maka kewajiban atau tugas selanjutnya adalah melaksanakan perintah sholat. Berdasar hal inilah kemudian ajaran agama menegaskan bahwa keyakinan keberagamaan seseorang dapat diukur dari sejauh mana kesungguhan dan keistiqomahan orang tersebut menjalankan ibadah sholat. Keutamaan sholat yang pertama, sholat adalah misi utama para nabi. Para nabi dan rasul terdahulu juga mengisyaratkan akan pentingnya sholat sebagai wujud ketundukan hamba kepada Sang Pencipta. Sehingga hampir setiap nabi dan rasul membawa misi perintah menjalankan sholat kepada umatnya. Seperti apa yang disampaikan Nabi Ibrahim dalam doanya agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirinya dan keturunannya termasuk orang yang mendirikan sholat dan menjadikan sholat sebagai ungkapan pujian terhadap Ismail. Di dalam firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi ij'alni muqimas sholata wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ditemukan pula bahwa perintah yang pertama kali ditunjukkan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Musa Alaihi Wasallam
adalah perintah sholat dan berwasiat kepada Musa dan saudaranya Harun. Di dalam firman Allah yang berbunyi, wa auhayna ila Musa wa akhihi wa antabawwa liqaumikuma bimisra buyutaw waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin, yang artinya, dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat sholat, dan dirikanlah olehmu sembahyang, serta gembirakanlah orang-orang yang beriman. Keutamaan sholat yang kedua adalah sholat amalan yang pertama kali dihisab. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, setiap perbuatan manusia yang dilakukan di dunia ini, di akhirat nanti pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, yang artinya baginya apa yang dia kerjakan dan baginya pula apa yang ia usahakan. Mereka yang berbuat kebaikan akan diberi pahala di sisi Allah, sementara mereka yang berbuat keburukan akan diganjar dengan kemurkaannya. Salat adalah perbuatan atau amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salat menjadi semacam alat ukur kebaikan atau keburukan seluruh amal perbuatan manusia. Seperti bunyi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu inna awala ma yuhasabu bihil abda yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu fa in saluhat faqad aflaka wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasara, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali diperhitungkan dari perbuatan seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Apabila baik sholatnya, maka bahagia dan sukseslah dia. Namun apabila rusak sholatnya, maka gagal dan sengsaralah dia. Keutamaan sholat yang ketiga yaitu standar nilai antara muslim dan kafir. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sholat merupakan identitas diri bagi seorang muslim. Siapapun dia yang mengaku beragama Islam, maka secara otomatis dia pasti melaksanakan kewajiban sholat. Karena ajaran pertama yang diajarkan oleh Rasulullah kepada orang yang baru masuk Islam adalah sholat. Maka sebenarnya sholat adalah standar pembeda antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya perbedaan antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Dalam hadis lain dikatakan sholat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama, dan siapa yang meninggalkannya berarti ikut meruntuhkan agama. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam menunaikan sholat, setiap muslim dianjurkan untuk berjamaah. Ini mengandung makna tentang pentingnya persatuan dan persaudaraan di kalangan umat Islam. Persaudaraan yang didasarkan oleh ikatan religius, ukhuwah Islamiyah, untuk menebarkan kebenaran dan kemaslahatan bagi umat manusia. Berikutnya, salat sebagai tiang agama. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunya Islamu ala khamsin syahadatan an alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itta'iz zakah wa hajji baiti wa syaumi ramadan, yang artinya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah bersabda, Islam didirikan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya singkat langsung bagaimana urgensi sholat bagi keberagamaan. Yang pertama yaitu membentuk spiritualitas dan kepribadian yang tangguh. Yang ciri-cirinya adalah 1. Komitmen terhadap nilai-nilai agama. 2. Konsisten atau istiqomah dalam kebenaran. 3. Kontrol diri dari dorongan hawa nafsu. 4. Kreatif, banyak ide atau gagasan dalam menebarkan kebenaran atau kebaikan. 5. Kompeten dalam mengamalkan ajaran Islam. Maksud Saltut mengatakan bahwa sholat adalah amalan yang dirisalahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harapan atas hadirnya kebesaran ilahi dikarenakan posisi manusia yang rentan untuk mudah melanggar hukumnya, melanggar batas-batas ketentuan dan syariatnya. Oleh karena itu, sholat dapat membina kesempurnaan ruh, meluruskan jiwa, menuntun kecerdasan akal, dan mengangkat derajat masyarakat. Yang kedua, urgensi sholat bagi keberagaman, yaitu sarana kontemplasi dan muraqabah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mengingat ungkapan hadis, sesungguhnya sholat itu mi'raj muslimin, artinya seorang hamba ketika sholat sedang melakukan dialog dengan Allah dan bermunajat kepadanya. Sholat pada hakikatnya adalah wujud kepasrahan total atas kelemahan dan kekerdilan seorang hamba, dan sekaligus pengakuan atas kekuatan dan kebesaran Tuhannya, karena hamba tersebut yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa atas segala sesuatu, mengatur segala peristiwa yang berlangsung di muka bumi, baik yang zahir maupun yang batin. Yang ketiga, urgensi tersebut adalah pelebur dosa. Jadi begitu pula dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW menyampaikan bahwa sholat dapat mencuci dosa atau kesalahan manusia. Ini insya Allah kita lanjutkan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhir sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.